Kalau di 1 jam itu harus blak-blakan narsumnya ya. Dibuka semuanya, harus sudah siap. Udah selesai kan? Kayaknya udah 1 jam. Enggak, belum. Kita lihat dulu nih artikel berikut ini. Resmi cerai, koma. Rieke Diah dan suami sepakat soal hak asuh anak. Akhirnya jalan itu diambil begitu. Memang susah untuk bertahan. Yalah, pastilah. Dan kemudian jadi single parent untuk 3 anak. Ya. Saya harus mengambil keputusan dulu. Memang kita nggak pacaran sih sebetulnya. 2 minggu, terus kemudian diajak nikah. Terus ya udah, saya nikah gitu. Saya pikir cinta itu bisa dibangun. Gitu. Cinta itu bisa dibangun. Ada yang bisa orang yang mengenalkan memang. Ada. Semacam dijodohin gitu? Dosen kami. Ya, pembimbingnya mantan suami saya juga pembimbingnya saya. 2 minggu kemudian menikah. Terus kemudian, tapi saya kira ketika mengambil keputusan, saya tahu dalam hidup itu ada pilihan-pilihan dan kita harus memilih dalam hidup, dan kita harus tahu dari setiap pilihan itu ada resiko yang melekat, termasuk resiko terpahit. Gitu, dan kita tidak bisa lari dari resiko itu, dan resiko terpahit dari sebuah pernikahan adalah pastinya perceraian. Gitu, jadi tapi saya bilang selama kita bisa berkomitmen, tidak ada yang keluar dari komitmen yang kita sepakati, perjanjian pranikah yang kita sepakati, termasuk bagaimana dari awal saya sudah katakan umur 35 tahun saya akan serius masuk ke dunia politik, saya tidak akan setengah-setengah. Jadi ketika kamu memutuskan menikahi saya, kamu harus sudah tahu bahwa saya tidak hanya akan menjadi milik keluarga. Sekian tahun hidup saya sudah dibantu oleh rakyat, para penggemar saya bisa secara ekonomi baik membiayai kuliah saya sampai selesai. Saatnya saya bekerja untuk rakyat, dan itu kesepakatan yang terjadi. Namun kemudian pada akhirnya tentu saja awalnya saya marah betul ya. Saya marah betul. Ada hal-hal yang sebetulnya itu di luar apa yang sudah kita sepakati di awal gitu, lalu tapi saya coba untuk bertahan sama 9 tahun gitu. Tapi kemudian sampai pada satu titik bulan Ramadan tahun kemarin saya berdoa gitu, ya Allah, sebenarnya ada apa? Kalau memang jodoh ini adalah baik untuk perjuangan saya bagi rakyat, sepahit apapun akan saya lanjutkan, saya pertahankan. Tapi kemudian jika tidak baik untuk perjuangan saya bagi rakyat, tolong tunjukkan ada apa. Beberapa hari kemudian suami saya bicara, ya awalnya saya marah betul gitu, tetapi pada akhirnya saya mengerti dan saya menghormati dia berani mengambil keputusan gitu. Meskipun sempat ada tawaran, ya oke, dia bilang saya mau bertahan, dan sempat dimediasi oleh keluarga. Oke, saya bertahan tapi saya tidak bisa meninggalkan yang lain, dia bilang gitu. Dia mau kembali tetapi dia ingin tetap dengan yang lain gitu. Dan kemudian sampai ada tawaran, bagaimana kalau ini rumah tangga formalitas saja untuk menjaga karir masing-masing. Saya bilang kayaknya saya tidak bisa masuk dalam konsep itu. Gitu, dan saya menghargai pilihan dia gitu, dan saya kira dia juga menghargai pilihan saya. Dan pada akhirnya saya mengerti, kadang dalam perjalanan hidup kita merasa sudah menemukan orang yang tepat, lalu kita memutuskan untuk menikah, tetapi dalam perjalanan kemudian kita tahu kita menikah dengan seseorang tapi mungkin kita mencintai orang yang lain ya. Jadi saya mencoba untuk menghadapi itu, meskipun ya ini saya baru bisa pulih sekarang, jujur, karena sepahit apapun ketika saya ambil keputusan, saya akan hadapi dengan segala resikonya. Itu orang tua saya mendidik saya seperti itu.